Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Ayo anak-anak soleh dan soleh ibu, jangan lupa untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatannya ya, agar kita semua sehat dan semangat. Untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti diharapkan anak-anak hebat ibu dapat mengetahui indera pendengaran pada manusia dan menuliskan gagasan pokok dan pendukung dari teks yang diberikan dengan benar. Anak soleh dan soleh ibu, pada sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang proses terjadinya suara pada manusia. Ada yang masih ingat bagaimana prosesnya? Ya, dimulai dari getaran yang ada di dalam pita suara. Dalam getaran tersebut menghasilkan bunyi keluar dari mulut dan merambat melalui udara ke segala arah. Kemudian bunyi tersebutlah yang akan didengar oleh indera pendengaran manusia. Hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran pada manusia ya. Ini Ibu sudah jelaskan. Ada gambar telinga beserta ada di dalamnya adalah struktur telinga dimulai dari lubang daun telinga. Telinga terdiri atas 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Coba silahkan dilihat. Ya, bagian luar itu meliputi daun telinga dan lubang telinga ya. Kemudian bagian tengahnya itu terdiri dari gendang telinga, kemudian yang bagian dalamnya yaitu koklea. Ini Ibu panahin semuanya ya. Kemudian apa fungsinya saja Bu dari masing-masing bagian? Nanti Ibu jelaskan ya. Sekarang kita akan belajar bagian-bagian telinga berikut dengan fungsinya. Yang pertama adalah telinga bagian luar, yaitu ada daun telinga dan lubang telinga. Berfungsi menangkap dan meneruskan bunyi ke gendang telinga. Kemudian untuk telinga bagian tengah, ya ada gendang telinga berfungsi untuk menangkap suara yang tadi sudah disalurkan dari lubang telinga. Kemudian yang terakhir adalah telinga bagian dalam, ada koklea, berfungsi mengubah getaran menjadi suara dan meneruskannya ke jaringan otak. Itu Ibu salah ketik ya, itu harusnya ke jaringan otak. Jadi kalau Ibu bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi ada seseorang mengeluarkan bunyi dari pita suaranya, kemudian bunyi tersebut masuk ke telinga bagian luar, disalurkan ke gendang telinga bagian tengah, kemudian rumah siput atau koklea akan mengubah getaran suara menjadi impuls lalu diteruskan ke jaringan otak sehingga terjadi proses mendengar. Anak soleh dan soleh ibu, karena kita sudah diberikan indera yang masih berfungsi sangat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya lah kita bersyukur. Bersyukur bukan hanya melalui lisan, tapi juga dengan tindakan. Dengan apa caranya? Dengan menjaga kesehatan telinga ya. Di sini ada beberapa langkah atau cara yang bisa kalian gunakan untuk menjaga kesehatan telinga. Tapi yang paling dasar yaitu kamu cukup membersihkan daerah sekitar rongga telinga dengan handuk lembut. Ya, penggunaan cotton bud yang biasa kita pakai sebenarnya tidak dianjurkan karena berisiko mendorong kotoran justru masuk ke telinga bagian dalam ya. Kemudian apabila mendengar suara keras, sebaiknya menggunakan penutup telinga agar kemampuan mendengar kita tidak terganggu. Telinga yang sehat dapat mendengar suara yang indah dengan jelas. Kemampuan dan kepekaan telinga setiap orang dalam mendengar suara tentunya berbeda-beda ya. Maka itu harus kita jaga supaya fungsinya selalu terjaga. Untuk tugas IPA-nya ada di tema kalian halaman 103. Di sini diminta menuliskan bagian-bagian cara merawat, cara kerja, serta fungsi dari indera pendengar. Kalau tadi anak soleh dan soleh ibu sudah mendengarkan dengan seksama penjelasan ibu, pasti akan mudah sekali menjawab halaman 103 ini ya. Selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesianya, anak soleh dan soleh ibu silahkan dibaca dulu
teks berjudul Tong Sampah Gotong Royong yang ada pada buku tema kalian halaman 86 ya. Dibaca dulu, kemudian nanti baru bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari masing-masing paragraf ya. Jadi dibaca dulu ya. Kemudian untuk gagasan pendukungnya boleh hanya 2 kalimat saja dari masing-masing paragrafnya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup itu saja. Semangat semuanya. Jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.